Keesokan harinya, Sharon baru bangun sekitar jam 7 pagi. Dia menggeliat malas lalu meraba kasur sebelahnya. Tak ada siapapun. Sharon menoleh ke sana kemari. Dilihatnya Lani sedang menyuapi Sean sarapan. Wajahnya tampak tidak suka. "Sean, kenapa nggak bangunin aku? Terus kenapa dia nyuapin kamu?" Sharon protes di atas tempat tidur. "Aku tak tega membangunanmu, tidurmu pulas. Kamu bilang semalam sangat lelah," jawab Sean santai. "Kenapa dia nyuapin kamu di kamar ini? Ada aku, loh." "Loh, memang dia sudah biasa nyuapin aku. Terus aku harus nungguin kamu bangun sampai jam berapa? Keburu lapar duluan," jawab Sean. "Kamu kan bisa bangunin aku. Ada juga istri yang bangun lebih dulu, mengurusi keperluan suami." Sean masih anteng disuapi Lani. "Tidur saja lagi kalau masih ngantuk dan lelah. Tenang saja, kamu nggak usah sibuk mengurusiku. Bersenang-senang saja." Sharon memicing. "Maksudmu apa bilang seperti itu? Memang kamu mau mengurusiku seperti Lani? Mau aku suruh-suruh ke sana kemari, suruh bikin ini dan itu? Tante Dane bisa marah anaknya kujadikan pesuruh di rumah ini. Tugasmu itu kan hanya bersenang-senang. Jadi bersenang-senang saja, tak usah khawatir," ucap Sean. Wajah Sharon tampak suram. "Nggak gitu kali konsepnya." "Lalu bagaimana?" tanya Sean. "Kamu bisa nyuruh aku terus aku yang nyuruh Lani," jawab Sharon. "Kelamaan. Aku tidak suka menunggu lama, tidak suka pekerja yang lelet." Lani ini meski bodoh dan ceroboh tapi dia cepat tanggap dan gesit. Jawaban Sean yang memuji Lani secara halus membuat Sharon tidak suka. Dia mendelik ke arah Lani. Lani hanya menunduk dan fokus menyuapi Sean serta menyeka mulut Sean. Andai Lani tahu, Sean sengaja membuat bibirnya belepotan. Sean senang saat Lani menyeka area bibirnya dengan tisu. Terlihat telaten dan lembut. Sharon turun dari tempat tidur dan tersenyum pada Lani. "Lani, biar aku terusin nyuapin Sean. Sini." Sharon mengambil alih pekerjaan Lani. "Kamu cepat mandi saja, kita harus siap-siap mengantar Papa ke bandara," cegah Sean. "Papa berangkat ke Colorado hari ini?" tanya Sharon. Sean mengangguk. Sharon mendesah tapi mau tak mau dia menuruti ucapan Sean seraya sedikit mendelik pada Lani, tentunya tanpa dilihat oleh Sean. "Tuan," panggil Lani pelan setelah Sharon berada di kamar mandi. Jawab Sean. "Apa sebaiknya mulai besok Nona Sharon yang menyuapi Tuan?" ucap Lani hati-hati. "Kamu memerintahku." Wajah Sean tampak datar. Lani cepat-cepat menunduk. "Maaf, Tuan. Saya hanya tak ingin Nona Sharon merasa cemburu." Sean terdiam beberapa saat. "Menurutmu, Sharon cemburu padamu?" tanya Sean pelan. Lani menggeleng. "Seharusnya tidak, apalah saya dibanding Nona Sharon. Bagaikan akar rumput dan bintang di langit. Jauh sekali perbedaannya, Tuan." Sean mesem lalu mendesah. "Kamu yang bintang di langit maksudnya gitu?" Bukan, Nona Sharon yang kemilaunya bagai bintang di langit," sahut Lani. Sean terkekeh. "Kau itu cantik, kenapa harus minder?" Lani memiringkan kepala. Bukankah Sean tidak bisa melihat? Kenapa Sean mengatakan jika dirinya cantik? Dimitri dan Susana yang bilang kamu cantik. Lagian kamu perempuan, sudah tentu cantik, bukan tampan. Apa aku benar? Lani mesem seraya mengangguk. "Hei, apa aku benar?" tanya Sean. Iya, Tuan. Jadi kamu tetap bekerja mengurusku seperti biasa. Aku hanya mau diurus olehmu bukan oleh Sharon.
Kau mengerti? Iya, Tuan. Saya mengerti, jawab Lani. 1 jam kemudian Sharon dan Sean sudah menuju bandara untuk mengantar kepergian Aji Saka ke luar negeri. Saat Sharon dan Sean kembali lagi ke rumah, Susanna meminta pada Sean untuk bicara berdua saja. Maka sesuai permintaan Susanna, dirinya kini berada di ruang kerja Sean. Ada apa Susanna? Lani berulah lagi. Tanya Sean. Tidak, Lani hanya mengurung diri di kamar. Ini, aku ingin menunjukkan ini. Susanna memberikan tabletnya pada Sean. Rekaman CCTV yang menunjukkan Sharon hendak masuk kamar Sean tapi terhenti. Dia melihat apa hingga tak jadi masuk kamar. Gumam Sean. Coba Tuan ingat-ingat, saat Nona Sharon memakai pakaian ini saat dia sedang apa di kamar Tuan atau apa yang Tuan bicarakan. 1 bulan terakhir, Nona Sharon selalu mengenakan pakaian yang berbeda tiap kali datang berkunjung menemui Tuan, usul Susanna. Sean tampak memejam. Ia mengingat jam dan hari di mana Sharon berkunjung saat itu di kamera. Aku sedang memeriksa koleksi jam tangan dan dasi. Aku ingat karena dia tiba-tiba menanyakan warna kesukaanku dengan dalih ingin membelikanku dasi sesuai dengan warna kesukaanku. Saat itu dia pun melihat-lihat koleksi dasiku, tutur Sean mencoba mengingat sesuatu. Berarti dia melihat Tuan sedang mengamati koleksi jam tangan serta dasi. Lihat ekspresinya, dia terkejut lalu menutup mulut. Apalagi yang mengejutkan di dalam kamar Anda selain dia mengetahui fakta kalau Anda hanya berpura-pura buta. Benar, Sharon juga mengakui sesuatu tentang perselingkuhannya dengan Josh. Ya, tepat sekali. Berhubung dia tahu aku tidak buta, dia cepat-cepat mengaku. Karena hari-hari sebelumnya dia berciuman dengan Josh tepat di depan mataku. Susanna menutup mulutnya. Oh, Tuhan. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus setelah kalian terlanjur menikah? Tuan mengetahui jika Nona Sharon hanya pura-pura baik dan insyaf Karen tahu Anda tidak buta, Tuan. Sean mendesah. Tetap saja aku harus menikah dengannya. Papa tak mau tahu dengan alasan atau penolakanku. Susanna menghela napas dalam, menatap iba pada Sean. Kenapa? Kau mengasihaniku. Banyak uang tapi terkungkung dari kebebasan. Benar, bukan? Sean bersender lemah di bahu kursi. Apa tindakan Tuan selanjutnya setelah mengetahui hal ini? Susanna malah balik bertanya. Tetap menjadi suaminya tapi dia tidak akan pernah merasakan sentuhanku. Akan kubanjiri dia dengan uang tapi tetap hidup dalam kesepian. Mari kita lihat sampai mana dia akan tetap bertahan menjalani rumah tangga bersamaku. Sean tersenyum miris. Bagaimana dengan Lani, Tuan? Susanna bertanya takut-takut. Kenapa? Kau mempertanyakan perasaanku padanya. Kau pikir aku jatuh cinta dengannya? Kalaupun iya, apa Papa akan setuju aku poligami dengannya? Jawaban Sean sungguh di luar dugaan. Secara tidak langsung Sean mengakui perasaannya pada Susanna. Selain itu, apa Tuan tidak ingin mengetahui siapa orang tua kandung Lani? Susanna berkata hati-hati. Oh, aku hampir lupa. Sean menepuk dahinya. Mari kita kuak pelan-pelan siapa Lani sesungguhnya. Kasihan gadis ceroboh itu. Mengabdi pada seorang ayah pemabuk dan penjudi yang ternyata bukan ayah kandungnya. Oh, bagaimana kabar Ibu Parmiah? Semakin hari kesehatannya semakin membaik. Beliau sudah tidak lagi memakai kursi roda bahkan bisa berjalan-jalan di taman ditemani suster yang tiap hari merawatnya, jawab Susanna. Baguslah, Lani pasti lega mendengar dan mengetahui keadaan ibunya semakin membaik. Sean bernapas lega. Tuan, apa mau aku buatkan jadwal untuk bulan madu?
Tanya Susanna. Haruskah? Sean balik bertanya. Demi sebuah formalitas. Kalau kalian tidak bulan madu, bagaimana tanggapan Nyonya Dein dan juga orang sekitar? Sean mendesah. Ya sudah, jadwalkan saja. Tapi aku pastikan, Sharon akan menjalani bulan madu dengan rasa sepi yang tak terbantahkan. Sean berucap pelan tapi dalam. Sean termenung memikirkan Lanita. Di sebelahnya Susanna masih setia duduk dalam diam seraya sibuk dengan tabletnya. Kita akan mulai dari mana mencari keberadaan orang tua Lani? Gumam Sean. Susanna memiringkan kepala. Menurut Tuan, apa kita harus mencarinya diam-diam atau kerja sama dengan Lani? Mungkin dia punya benda atau sesuatu yang bisa kita jadikan petunjuk. Sean mengerutkan kening. Seperti apa misalnya? Susanna mesem. Begini Tuan, di sela-sela kesibukan saya bekerja di rumah ini, saya sering menonton serial drama atau membaca novel. Susanna jeda sesaat. Oke, tak masalah. Lakukan sesuatu yang menyenangkan jika memang bisa menghiburmu, sahut Sean. Oke, kembali ke topik pembicaraan. Benda apa yang mungkin saja dimiliki gadis itu untuk dijadikan petunjuk? Sean masih tidak memahami ucapan Susanna. Dalam drama atau novel yang kutonton selalu. Oke, nanti bahas dramanya, sekarang kembali pada pembahasan awal, potong Sean. Dalam drama atau novel, selalu ada tema seorang bayi yang dibuang atau ditukar, Tuan. Susanna akhirnya bisa menyelesaikan kalimatnya. Sean melongo, dia baru paham. Kupikir kau mau bahas genre sebuah drama dan aku dipaksa menonton serial western yang terakhir kemarin apa itu judulnya, Trulis. Tapi aku suka. Seorang agen rahasia sektor Omega yang menyamar sebagai sales komputer di perusahaan Telonix dan aku baru episode 5. Bagaimana? Apakah si hacker Havok sudah bisa membelikan sepatu mahal untuk istri Harry? Si sales komputer itu? Tanya Sean. Kita sama, Tuan. Aku pun baru menonton hingga episode 5. Apakah bisa kita lanjutkan ke pembahasan awal? Tanya Susanna. Oke, lanjutkan. Sean kembali fokus. Oke. Jadi tiap kali bayi itu dibuang, ditukar atau apa itu istilah sejenisnya, selalu membawa benda dari orang tua kandung. Entah sengaja diselipkan atau memang tak sengaja diselipkan. Entah itu tanda lahir atau sebuah benda berharga sebagai simbol atau lambang keluarga kandung. Begitu biasanya, Tuan. Apa Lani punya? Tanya Sean. Apa harus kita tanyakan padanya? Bagaimana jika Lani enggan menggali siapa orang tua kandungnya karena dia merasa jika dirinya sudah dibuang? Kulihat dia sangat mengasihi Ibu Parmiah. Bukan tidak mungkin dia sudah tak lagi membutuhkan informasi siapa orang tua kandungnya. Susanna terdiam sejenak. Jadi apa kita batalkan saja pencarian orang tua kandung Lanita? Usul Susanna. Tidak. Biar nanti saja aku tanya langsung padanya, jawab Sean. Baiklah. Kalau begitu kita ganti topik, Tuan. Oke, next. Tuan ingin bulan madu kemana? Tanya Susanna. Sean melongo. Kemana sajalah, terserah kau saja. Sean mengedikkan bahu. Apa Tuan tidak sebaiknya bertanya pada Nona Sharon? Mungkin dia punya keinginan bulan madu ke negara mana? Turki, Swiss atau mungkin Colorado, sekalian bertemu dengan Tuan Aji Saka, usul Susanna. Kenapa jauh sekali? Aku yang akan kesusahan. Tidak ada Lani dan juga dirimu. Aku dan Lani tentu harus ikut, ucap Susanna. Oh, ya, tentu saja. Aku pasti perlu bantuan kalian di sisiku. Sharon tak bisa kuandalkan sepertinya. Jadi kemana?
Tanya Susanna. Sus, apa tidak bisa ditunda? Bisik Sean. Berapa lama? Sean mendesah. Aku malas satu kamar berdua dengannya. Tadi malam saja terpaksa aku tidur di sofa. Susanna melongo. Tidak mantap-mantap. Sean menggeleng. Sungguh kasihan sekali Nona Sharon, gumam Susanna pelan. Hei, kau tidak kasihan padaku. Dia sudah berdusta padaku. Susanna manggut-manggut. Aku tak mau dijodohkan, aku hanya ingin menikah dengan pria yang mencintaiku dan sebaliknya, gumam Susanna. Kau sedang curhat. Sean memicing. Sedikit. Boleh, bukan? Susanna terkekeh. Bagaimana Dimitri? Tanya Sean. Dimitri. Kenapa dengannya, Tuan? Susanna memasang ekspresi tenang. 22. Jangan sok tenang. Aku tahu kau menyukainya, kekeh Sean. Susanna terbelalak. Aku menyukainya. Dia biang gosip di rumah ini. Senang sekali bicara ke sana kemari. Oh, tak bisa kubayangkan aku menyukai lelaki sepertinya. Jangan mengelak. Desak Sean. Aku tidak menyukai Dimitri, Tuan. Yakin? Sean mesem. Susanna mengangguk mantap. Lalu ini apa? Sean membuka file rekaman CCTV yang sempat luput dari pantauan Susanna. Tampak Dimitri berjalan dengan nampan kosong di tangan. Tapi tiba-tiba Dimitri berhenti saat berpapasan dengan Susanna. Nona Susanna, aku suka model rambut barumu. Cocok sekali dengan wajahmu. Puji Dimitri lalu kembali berjalan menuju pantry. Susanna mematung, dia menoleh pada Dimitri yang sudah berada di belakangnya. Lalu memegangi rambut dengan wajah kemerahan. Setelahnya dia memukul-mukul mesra dinding pilar dengan senyum tersipu. Kembali pada Sean yang mesem-mesem melihat ulah Susanna yang terbawa perasaan karena ditegur oleh Dimitri. Susanna tersedak dan menepuk-nepuk dadanya karena Sean berhasil melihat rekaman dirinya sedang malu-malu senang dipuji Dimitri. Dia lupa jika nyaris di setiap sudut rumah ini tersemat CCTV. Apa itu CCTV baru yang Tuan pasang di pertigaan koridor yang menuju kamar Tuan? Tanya Susanna sedikit gugup karena malu. Iya, aku pasang saat kau ambil cuti 2 hari dan aku lupa memberitahumu, sahut Sean. Baiklah, Tuan. Mari kita akhiri pembicaraan ini, aku harus bertanya pada Nona Sharon dia ingin berbulan madu kemana. Susanna membereskan dokumen serta tabletnya di atas meja. Hei, mau kemana buru-buru? Mau menemui Dimitri. Mengajaknya kencan. Kekeh Sean senang menggoda Susanna. Susanna tak menjawab, dia gegas keluar dari ruang kerja Sean. Tinggallah Sean yang tergelak melihat tingkah Susanna yang dirasanya lucu. Tak lama pintu ruang kerja Sean kembali diketuk seseorang. Masuk, Sus. Sudah ku bilang jangan kabur. Sean masih saja tergelak. Namun di pintu masuk menyembul kepala Sharon. Sean, ini aku. Kamu pikir siapa yang mengetuk pintu? Sharon masuk ruang kerja Sean. Oh, kupikir masih Susanna, jawab Sean datar. Kenapa lama sekali pembicaraanmu dengan Susanna? Sharon memberenggut. Hanya 2 jam kamu bilang lama. Malah terkadang aku menghabiskan waktu berbincang dengan Susanna seharian penuh, sahut Sean santai. Apa yang kalian bicarakan? Sharon terbelalak. Banyak hal. Susanna teman yang asyik, rekan kerja yang menyenangkan serta asisten yang handal. Dia selalu bisa diandalkan. Jadi aku betah berlama-lama mengobrol dengannya, sahut Sean. Lalu Lani siapa? Heran aku sama Sean. Untuk apa dia berpura-pura buta? Apa Susanna tahu kalau Sean hanya pura-pura buta? Batin Sharon.
Tolong panggilkan Lani. Titah Sean. Kau menyuruhku. Sharon mengerutkan kening. Nah, benar apa yang kupikirkan. Kau hanya bisa bersenang-senang. Bagaimana bisa kamu cekatan mengurusku sementara aku minta tolong kamu panggilkan Lani saja keberatan. Jadi tolong keluar dari ruangan ini, aku perlu tenaga Lani di sini. Ucap Sean tegas. Sean, aku istrimu sekarang. Bisakah kau sedikit saja bersikap manis padaku? Seperti saat-saat awal kita bertemu. Sharon merengek seraya menjatuhkan kepala di pundak Sean. Sean menghela napas. Awalnya aku menyukaimu. Sharon menegakkan tubuhnya, menatap lekat Sean. Sekarang. Jujur berkurang, sahut Sean. Karena kejujuranku tentang Josh. Sean diam beberapa saat. Karena aku merasa kamu tidak tulus. Ada banyak hal yang kamu sembunyikan. Apa misalnya? Kau tanya aku. Ujar Sean. Aku tak punya hubungan dengan siapa-siapa lagi. Hanya dengan Josh, ucap Sharon. Kamu masih tidak percaya. Kepercayaanku untuk Papa dan Susanna saja tidak 100%. Apalagi denganmu. Jawab Sean. Sharon mengerutkan kening. Kau pura-pura buta hanya karena terlalu banyak dikecewakan oleh orang-orang di sekelilingmu, Sean. Benar, bukan? Kau menutupi semuanya dengan topeng kebutaanmu. Akan aku buktikan kalau aku tulus menyayangimu. Ya, harus. Karena kamu tidak buta dan kekayaanmu ditambah kekayaan Mama akan menjamin kehidupanku. Sharon mengoceh dalam hati. Dane gelisah di kamarnya. Dia mondar-mandir dengan pikiran kalut sembari menggenggam kalung berliontin sama dengan milik Lanita. Siapa gadis itu, kenapa dia memakai liontin yang sama dengan kepunyaanku? Dane menggigiti kuku jempol tangannya. Kemudian terdengar ketukan di pintu kamar. Nyonya. Panggil Oma. Masuk. Sahut Dane masih saja mondar-mandir. Oma masuk ke kamar membawa minuman dan beberapa kue-kue basah. Buatannya sendiri. Oma pandai membuat kue. Nyonya, ada yang mengganggu pikiran Nyonya? Tanya Oma dengan sikap waspada. Aku harus kembali ke gedung itu dan meminta rekaman CCTV saat pernikahan putriku diselenggarakan. Aku harus menemukan siapa gadis dengan dress warna merah maron itu. Oma, panggil Yanuar dan minta dia segera siapkan mobil. Titah Dane. Wajah Oma tegang, dia bergegas keluar kamar lalu menghubungi seseorang tapi bukan Yanuar. Segera ke gedung tempat Nona Sharon dan Tuan Sean menikah, minta hapus rekaman CCTV hari itu. Aku tidak mau gagal, cepat laksanakan. Oma memberi perintah pada orang lain dan barulah mencari Yanuar. Yanto selesai menerima panggilan telepon. Dia bergegas keluar dari pantry dan bertabrakan dengan Dimitri. Untung saja Dimitri cepat menyelamatkan makanan di atas nampan. Kenapa para pegawai di sini hobi sekali saling tabrak? Dimitri menggeleng melihat Yanto meminta maaf lalu terburu-buru meninggalkan pantry.